manusia tentunya memiliki keinginan untuk dapat menjalani dan melakukan berbagai hal layaknya manusia normal lainnya. Namun sayangnya, tidak bagi sebagian orang yang menderita kelainan sejak lahir seperti penderita autis. Kata autis berasal dari kata auto yang berarti memiliki segala sesuatunya sendiri. Hal ini menyebabkan kebanyakan orang menyebut pandangan autisme dengan sebutan makhluk asing atau orang yang memiliki dunia sendiri. Istilah ini dianggap sebagai suatu gejala introvert atau tertutupnya kepribadian seseorang secara total karena kehidupan kesendiriannya lebih menarik dibandingkan dengan kehidupan nyata yang dilihat oleh penyandang autisme. Autisme sekali lagi adalah merupakan suatu gejala neuropsikiatrik. Serangannya pada sistem neurotransmitter di otak kita yang mengakibatkan pasien atau penderitanya mengalami defisit dalam hal mempertahankan konsentrasi. Jadi biasanya pasien-pasien autis ini cenderung sukar untuk mempertahankan konsentrasi sehingga dia seringkali hanya atau tidak bisa berkutat pada satu pekerjaan, tidak bisa fokus. Akibatnya tentunya pasien-pasien ini atau penderita autis mengalami kesulitan dalam aktivitas sehari-hari, khususnya pada aktivitas yang membutuhkan konsentrasi. Kebiasaan abnormal dari penderita autisme sudah tampak sebelum anak berusia 3 tahun. Perilaku yang kerap dilaporkan oleh beberapa orang tua adalah keterlambatan bicara dari anak biasanya, perilaku aneh acuh tak acuh, tidak adanya kontak mata, cemas, dan hiperaktif. Penyebab autis jarang sekali karena faktor genetis, tapi lebih banyak disebabkan oleh makanan, zat kimia, polusi, dan berbagai faktor di luar dari individu. Hal inilah yang menyebabkan adanya gangguan pada otak, syaraf, dan perilaku pada penderitanya. Nah, penyebab autis sampai saat ini terus terang masih kontroversial, masih banyak studi yang mencoba mencari kira-kira penyebab autis itu apa. Ada yang mengatakan autis berhubungan dengan genetika, ada yang mengatakan bahwa autis itu berhubungan dengan kondisi pada saat kehamilan, di mana terjadi entah infeksi, entah kondisi yang mengakibatkan stres pada janin. Ada juga yang mengatakan bahwa autis berhubungan dengan gangguan pada fase tumbuh kembang. Jadi pada saat ini tidak ada satu studi pun yang bisa secara konklusif memastikan sebenarnya autis itu apa penyebabnya. Tapi yang jelas mungkin dari berbagai penelitian tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa penyebab autis bisa jadi multifaktorial. Bisa ada faktor genetik, bisa ada faktor gangguan pada saat kehamilan, bisa juga pada saat gangguan pada fase tumbuh kembang. Sebuah penelitian menyebutkan autisme menimpa 1 dari sekitar 100 anak yang cenderung lebih banyak pada jenis kelamin laki-laki 5 kali lipat dibanding pada jenis kelamin perempuan. Berdasarkan data dari UNESCO pada tahun 2011, tercatat 35 juta orang penyandang autisme di seluruh dunia. Ini berarti rata-rata 6 dari 1.000 orang di dunia mengidap autisme. Prevalensi autisme di Indonesia diperkirakan terdapat lebih dari 112.000 anak penyandang autisme pada rentang usia 5-19 tahun. Tingginya angka penderita autisme tersebut menyebabkan autisme masih menjadi misteri yang belum terpecahkan sepenuhnya oleh dunia kedokteran. Beberapa terapi banyak ditawarkan sebagai upaya terapi pilihan untuk mengobati anak autis. Terapi yang ditawarkan bagi penderita autis diantaranya adalah terapi akupuntur, terapi balur, terapi perilaku, terapi keluarga, dan terapi musik. Terapi lain yang diklaim sebagai salah satu cara efektif untuk penderita autisme adalah terapi lumba-lumba. Lumba-lumba memang dikenal sebagai hewan yang bersahabat dengan manusia. Selain ramah dengan manusia, mamalia yang satu ini juga secara alami mengeluarkan gelombang ultrasonik dengan frekuensi yang tinggi. Nah, kira-kira bener nggak ya lumba-lumba memang efektif untuk penyembuhan penderita autis? Coba kita tanya dulu yuk pendapat mereka. Mohon maaf tidak tahu, belum tahu ya. Kalau saya mitos itu Pak. Kalau saya sendiri kesehatan belum menemukan itu. Kayaknya fakta, soalnya aku pernah dengar juga kayak metode pengobatan untuk lebih ke personal sosialnya penderita autis itu
diinikan sama lumba-lumba gitu. Saya juga pernah dengar sih seperti itu. Kayaknya fakta. Mitos kayaknya ya. Karena Nggak ada hubungannya antara lumba-lumba sama autis. Tahu saya gitu. Wah, masih banyak yang nggak yakin nih sama manfaat lumba-lumba. Tentunya biar lebih afdol, kita perlu tahu dulu nih tentang asal-usul lumba-lumba dan terapinya. Kita cek yuk. Lumba-lumba merupakan hewan mamalia yang sepenuhnya beradaptasi dengan kehidupan laut. Masuk dalam ordo Crustacea dan terdiri dari sekitar 40 jenis. Lumba-lumba hidup dan bekerja dalam kelompok atau disebut kawanan yang biasa memakan ikan-ikan kecil dan cumi-cumi. Manusia senantiasa tertarik dengan kisah lumba-lumba. Bangsa Romawi telah membuat gambar mozaik lumba-lumba sekitar 2000 tahun yang lalu. Lumba-lumba memiliki sebuah sistem yang digunakan untuk berkomunikasi dan menerima rangsangan yang dinamakan sistem sonar. Sistem ini dapat menghindari benda-benda yang berada di depan lumba-lumba sehingga terhindar dari benturan. Lumba-lumba adalah mamalia yang bernafas dengan blowhole yang terletak di bagian kepala atasnya. Beberapa jenis lumba-lumba harus naik ke permukaan untuk bernafas setiap 20-30 detik. Lumba-lumba tergolong hewan sosial yang mudah beradaptasi dengan manusia. Hal inilah yang membuat beberapa penelitian dilakukan untuk mengetahui manfaat lumba-lumba, terutama sebagai pengobatan. Terapi lumba-lumba atau Dolphin Assisted Therapy atau DAT merupakan salah satu jenis terapi yang menggunakan bantuan hewan yaitu lumba-lumba untuk memberikan efek perbaikan terhadap pikiran, fungsi tubuh, dan kualitas hidup. Metode terapi lumba-lumba ini telah ditemukan dan dikembangkan sejak 1978 oleh Dr. David Nathanson, seorang psikolog yang sudah menggeluti dunia perlumba-lumbaan lebih dari 30 tahun. Melalui ultrasonar yang dimilikinya, lumba-lumba dapat mengetahui gangguan kesehatan pada manusia yang berada di dekatnya dan berkomunikasi dengan mereka. Saat berinteraksi dengan manusia di dalam air, lumba-lumba bisa mengirimkan daya akustik sampai 1 kW yang mampu menembus tembok setebal 30 cm. Sehingga dapat dimungkinkan gelombang sonar tersebut mampu menembus jaringan syaraf manusia yang hanya dilapisi tengkorak dan kulit. Gelombang sonar inilah yang kemudian diklaim dapat dimanfaatkan untuk terapi anak autis, Down syndrome, gangguan konsentrasi, ataupun gangguan fungsi syaraf. Tapi kira-kira benar nggak ya manfaat si lumba-lumba dalam sisi kedokteran? Penasaran? Kita tanya yuk dengan ahlinya. Apakah lumba-lumba bisa mengobati autis? Sejauh ini studi atau penelitian untuk pengobatan autis tidak merekomendasikan atau tidak menyimpulkan bahwa lumba-lumba berhubungan dengan kesembuhan pada autisme. Sehingga terapi berenang bersama lumba-lumba juga sejauh ini belum ada penelitian yang memang benar-benar menemukan bahwa jenis terapi tersebut bisa menyembuhkan atau mengurangi gejala autisme. Sehingga itu sekali lagi masih merupakan suatu mitos. Wah, ternyata terapi lumba-lumba masih dikategorikan mitos nih sebagai pengobatan autis. Tentunya masih diperlukan lagi banyak penelitian yang dilakukan. Tapi nggak salah loh, terapi lumba-lumba bisa dijadikan alternatif cara untuk variasi yang bisa diperkenalkan kepada penyandang autis. Semangat terus ya! Selanjutnya akan ada informasi penting bagi Anda yang mempunyai masalah bau badan. Tunggu selengkapnya hanya di Mitos atau Fakta.